Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya dalam video pembelajaran bertema kebersihan lingkungan dalam mata kuliah pengembangan media pembelajaran kelas Magister Pendidikan Agama Islam A. Perkenalkan, nama saya Fatwa Azmi Syahriza dengan NIM 220101210003. Saya berasal dari kelompok 2. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini? Yang pertama, pengertian kebersihan lingkungan. Kemudian, sumber-sumber sampah. Yang ketiga, dampak sampah terhadap manusia. Selanjutnya, yakni cara pengolahan sampah. Dan yang terakhir, manfaat kebersihan lingkungan. 5 materi ini akan kita bahas dalam video pembelajaran yang singkat ini dengan tema kebersihan lingkungan. Baik, kita mulai bagian pertama terkait pengertian kebersihan lingkungan. Ayo, di sini siapa yang sudah tahu apa sih pengertian dari lingkungan? Ya, lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Itu pengertian dari lingkungan. Kalau pengertian dari bersih, ada yang tahu? Ya, bersih menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bebas dari kotoran. Jadi, jika ditarik kesimpulan, maka kebersihan lingkungan merupakan suatu tempat tinggal makhluk hidup yang bebas dari segala kotoran atau kuman. Selanjutnya, kita akan membahas terkait sumber-sumber sampah. Nah, ini merupakan sumber-sumber sampah. Sumber-sumber sampah yaitu pertama, sampah yang berasal dari pemukiman atau domestic waste. Kemudian yang kedua, sampah yang berasal dari industri atau industrial waste. Kemudian yang ketiga, sampah yang berasal dari jalan raya. Ini merupakan sumber-sumber sampah yang menyebabkan banyaknya sampah dan mengganggu kebersihan lingkungan. Sampah yang berasal dari pemukiman, seperti sampah-sampah dari sayuran, kemudian buah-buahan, atau makanan-makanan lainnya. Kemudian sampah yang berasal dari industri bisa berupa limbah, baik limbah cair maupun limbah padat. Kemudian yang ketiga, sampah yang berasal dari jalan raya bisa merupakan batu, kemudian dedaunan, juga sampah-sampah yang berasal dari orang-orang yang berjalan ataupun tinggal di sekitar jalan raya. Yang ketiga, dampak sampah terhadap manusia. Ternyata sampah memiliki dampak loh terhadap manusia. Apa saja sih? Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Tentu, dengan banyaknya sampah, dengan menumpuknya sampah, akan berpengaruh bagi kesehatan manusia. Bisa menjadi kuman, kemudian akan menginfeksi manusia, sehingga manusia itu menjadi sakit. Nah, yang kedua, dampak terhadap lingkungan. Lingkungan menjadi kotor, lingkungan menjadi tidak enak untuk ditempati. Kemudian yang ketiga, dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Tentunya, kalau manusia itu sakit, bakal butuh uang atau biaya untuk pengobatan kan? Maka dari itu, yuk kita peduli terhadap sampah di lingkungan kita.
Setelah kita tahu sumber-sumber sampah dan dampaknya bagi manusia, kemudian kita akan mempelajari terkait cara pengolahan sampah. Cara pengolahan sampah dapat dilakukan melalui 4R. Pertama, reduce atau mengurangi, yakni dengan meminimalisasi barang atau material yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, reuse atau memakai kembali, dengan artian hindari pemakaian barang sekali pakai atau disposable. Yang ketiga, recycle, yakni mendaur ulang. Sebisa mungkin mendaur ulang barang yang tidak berguna lagi dan beralih fungsi menjadi barang lain. Kemudian yang terakhir dari 4R tersebut adalah replace atau mengganti barang dengan yang lebih awet dan tahan lama serta ramah lingkungan. 4R ini bisa kita lakukan secara mandiri dari rumah loh. Misalkan kita mengurangi barang-barang yang tidak terpakai, kemudian juga kita menggunakan barang itu kembali dan menghindari barang sekali pakai. Semisal botol plastik bekas kita minum, sebaiknya kita gunakan kembali jika itu tidak berbahaya bagi kesehatan. Kemudian yang ketiga, recycle. Botol minuman itu mungkin kita bisa gunakan menjadi vas bunga atau lain sebagainya. Kemudian yang keempat, replace. Dengan cara kita ganti nih barang-barang yang agak mudah hancur dengan barang-barang yang lebih awet supaya kita tidak boros dan juga tidak menumpukan sampah. Setelah kita membahas terkait pengertian, kemudian juga macam-macam sampah, sumber-sumber sampah, hingga dampaknya, maka kita menuju ke bagian terakhir dari manfaat kebersihan lingkungan. Apa sih yang kita dapat dari menjaga kebersihan lingkungan? Manfaatnya yakni pertama, terhindar dari penyakit. Jika seseorang mampu menjaga kebersihan lingkungannya, terutama menghindari sampah, maka tentunya manusia tersebut akan terhindar dari penyakit. Kemudian juga meningkatkan kesehatan mental. Dibanding orang yang kotor atau yang tidak menjaga kebersihan lingkungan, orang yang peduli terhadap lingkungannya tentu akan lebih positif, akan lebih cerah kehidupannya, dan akan lebih menjaga kesehatan mentalnya dibanding orang yang lain. Kemudian memperbaiki kualitas hidup dan produktivitas hidup. Artinya, tentu jika banyak sampah di sekeliling kita akan menjadi malas, kita akan menjadi orang yang tidak peduli, dan lain sebagainya. Selanjutnya, asupan makanan lebih terjaga. Ya, dengan menjaga kebersihan lingkungan, makanan kita akan terhindar dari kuman, bakteri, dan lain-lainnya yang menyebabkan kita menjadi sakit. Selanjutnya yang terakhir, memberi perilaku yang positif. Dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, orang-orang di sekitar kita otomatis akan menjadi peduli dan juga aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan mereka. Artinya, jika kita memulai sesuatu yang positif, maka lingkungan sekitar kita akan menjadi positif pula. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.